Jalan-jalan ke Ansoduo, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam cuma berdua, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangko, buah kuini, kalau dimakan enak rasanya. Melihat wajah bapak ibu yang hadir pada malam hari ini, agak terpancar juga cahaya-cahaya surga. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati dan banggakan Pak Camat beserta Ibu, alhamdulillah hadir di Masjid Nurul Huda ini. Yang sama kita hormati forum RT Kecamatan. Alhamdulillah hadir seluruh lurah sekecamatan Kota Baru. Hadir kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 lurah. Alhamdulillah. Dan juga forum RT kelurahan sekecamatan Kota Baru dan Bapak Ibu ketua-ketua RT dalam kecamatan Kota Baru, bahkan besar tempat bersandar, akar kokoh tempat paselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat batanyo, balik tempat bagarito ketua RT namanya, di atas ketua RT forum RT, menyambung lidah ke kecamatan forum RT kecamatan, lengkap. Pada malam hari ini adalah malam yang teristimewa bagi pengurus Masjid Nurul Huda. Dari sebanyak masjid yang ada di Kecamatan Kota Baru, Nurul Huda inilah dipilih oleh forum kecamatan tempat berbagi di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati para imam, para khatib, para bilal, para muazzin. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang muliakan oleh Allah. Ada juga orang tua kita dan bangga adat. Hampir juga di hadapan kita semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Alhamdulillah. Dalam waktu dikatakan singkat, tidak kata Pak Lurah Panglima. Kita menyesuaikan saja. Kalau datang Pak Wawako, kita berhenti. Kalau tidak datang-datang, kita tidak berhenti. Karena menyesuaikan itu fleksibel. Bisa cepat, bisa lambat. Tanda-tanda cepat kita lihat ada protokol di daerah sini tempat kita ini. Ada rupanya ada saudara datang. Kita doakan cepat datang, cepat kalau kita berhenti. Jangan lampunya. Ya, kalau tidak datang-datang, panik kita. Nah, kita doakan semoga Pak Wawako diberikan kesehatan dengan tempat waktu yang sangat padat. Beliau hadir di hadapan kita semuanya. Tidak terasa, saya kalau masuk Nurul Huda ini 3 kali saya masuk ke masjid ini. Sampai-sampai orang rumah saya bertanya di mana malam ini, di Nurul Huda paling apa kesana itu? Timbul curiga. Iya. Yang ke Nurul Huda, ada apa di sana? Ada, rupanya jamaah itu banyak. Kalau jamaahnya banyak, tidak tentu di ujung makin ke ujung itu makin semangat. Fadla minallahi wa ni'mah. Kata jamaah, semangat pula makin ke ujung. Kenapa Rasulullah SAW itu kalau masuk ke penghujung Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya. Dia kencangkan kain sarungnya,
ia bangunkan istrinya, ia bangunkan anaknya. Mari kita bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Apa tujuannya? Banyak-banyak sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, sholat apa lagi? Sholat tahajud, berdoa, berzikir, beristighfar, mohon kepada Allah sampai subuh. Kenapa? Karena di penghujung itu ada kewajiban kita untuk mendapatkan. Pertama, kita akan mengejar malam kemuliaan yang dikatakan dengan Lailatul Qadar. 21 lah lewat, 23 lah lewat, 25 lah lewat, tinggal 27 dan 29. Kalau lewat juga itu kita tidak juga menjadi orang yang beruntung, rugi gitu. Kenapa? 4 hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa, tarawih di 4 hari lagi. Berarti sebentar lagi nanti kita akan merasakan nikmatnya la'allakum tattaqun, dan mudah-mudahan kita menjelang hari kemenangan kita merasakan indahnya menjadi orang yang menang. Lah Bapak Ibu, lah apa malam kemuliaan itu? Yang pertama yang saya uraikan itu adalah pertama adalah malam kemuliaan. Yang kedua, ada lagi kewajiban kita di samping mengejar malam kemuliaan itu, ada lagi kewajiban yaitu itu mobil Pak Polisi, bukan mobil Pak Pengawal. Nah, mirip-mirip. Saya nak mengucapkan assalamualaikum dan duduklah kita mobil polisi. Ya. Malam kemuliaan itu, waktu itu ada yang bernama Raja Sultan Zulkarnain. Dia banyak punya pasukan. Apa kata Raja Zulkarnain itu? Wahai para pasukanku, kita akan bagikan kelompok, ada 3 kelompok pasukan. Kenapa? Karena malam nanti kita akan menyeberang sungai yang sangat lebar dan luas sekali. Persiapkan bekal-bekal engkau wahai pasukan. Nanti malam saya akan tunggu di seberang sungai. Pertama yang harus disiapkan adalah siapkan rangsel-rangselnya. Karena kalau pasukan itu mau berangkat, harus disiapkan ransel-ransel dan tas-tas di belakang. Satu pesanku wahai pasukan, kalau ingin menyeberangkan sungai tersebut, kalau nanti di dalam perjalanan terinjak batu, ambilkan batu itu, masukkan ke dalam rangsel. Nanti sampai di seberang sana saya akan cek semuanya apabila kita sudah sampai di seberang sungai tersebut. Didengarkan semua pasukan itu. Betul-betul di tengah malam itu berangkatlah pasukan yang pertama untuk menyeberangkan sungai yang sangat luas dan lebar tadi. Di dalam penyeberangan itu pasukan yang pertama terinjaklah batu tersebut, tapi batu itu tak diambil sama sekali sama pasukan itu. Apa katanya? Untuk apa saya ambilkan batu di dalam sungai ini, saya bawakan ke seberang sana? Itu pun nanti memberat-beratkan pikulan dan beban saya saja. Akhirnya pasukan yang pertama itu menyeberang dengan selamat dan sampaikanlah dia ke seberang sungai. Berangkat lagi pasukan yang kedua. Setelah menyeberang itu juga, yuk ingat apa yang dikatakan Tuan Raja Zulkarnain nanti. Kalau terinjak batu di sungai tadi, ambil. Sebagian batu itu diambil, sebagian itu juga tidak diambil. Tapi dia tetap selamat untuk menyeberang sungai tersebut. Berarti rangselnya itu sebagian batu itu yang dibawakannya. Karena dia juga tak mau dibawa beban dan pikul tersebut. Kelompok pasukan yang ketiga begitu juga. Tapi pasukan yang ketiga ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Tuan Zulkarnain tadi.
Apapun yang terinjak batu tadi terinjak, dibawanya dimasukkan ke dalam rangsel. Apapun yang terinjak dimasuk ke dalam rangsel, sehingga rangsel pasukan yang ketiga itu penuh dengan batu. Berat sekali membawa jembrang itu. Akhirnya pun tetap selamat di penyeberangan sungai. Di pertengahan malam Zulkarnain, Tuan Zulkarnain kumpulkan, wahai pasukan pertama, wahai pasukan yang kedua, wahai pasukan yang ketiga, berbaris semuanya. Saya akan lihat apa yang engkau bawa di saat penyeberangan itu. Wahai pasukan pertama, keluarkan apa yang ada di dalam rangsel kamu semuanya. Dikeluarkan, rupanya tak ada satupun batu isi daripada rangsel tersebut. Wahai pasukan yang kedua, keluarkan apa yang ada dalam ransel tersebut. Keluarlah walaupun itu sedikit, yang penting ado keluar dalam ransel itu. Yang terakhir, wahai pasukan yang ketiga, apa yang engkau bawa itu kelihatannya berat sekali beban bagi kelompok-kelompok yang ketiga. Rupanya isi batu galau di dalam ransel itu. Tetapi setelah dikeluarkan oleh pasukan ketiga, batu-batu itu berubah menjadi intan mutiara, emas permata. Baru kelompok pertama dan kelompok kedua itu takjub melihat pasukan-pasukan yang ketiga. Kalau saya tahu tadi itu intan mutiara, emas permata yang dibawa oleh pasukan yang ketiga tadi, pasti akan saya bawa oleh pasukan yang kedua dan pasukan yang pertama. Tapi apalah daya, karena nasi sudah menjadi bubur. Itulah kelompok yang ketiga, orang yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan intan mutiara, emas permata. Inilah orang-orang yang hadir pada malam hari ini, masuk golongan kelompok yang ketiga tersebut. Kemana kelompok yang pertama? Kalah di babak semifinal. Kemana kelompok yang kedua? Kalah di babak penyisihan. Inilah golongan-golongan orang yang sudah masuk, golongan-golongan orang yang final nantinya, terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu semua akan mendapatkan? Tidak. Inilah kesempatan-kesempatan Allah akan memberikan. Mudah-mudahan kita mendapat yang dikatakan dengan la'allakum tattaqun. Itu yang pertama. Yang kedua, malam kemuliaan apa keistimewaan dan keberkahan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu banyak arti. Ada yang mengatakan bahwa kemuliaan itu adalah malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita diberikan oleh Allah keselamatan. Maksudnya kita dijauhkan oleh Allah dari segala bala, malapetaka, malabahaya, bencana. Dapatlah keberkahan itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Diberikan keselamatan. Itu arti daripada malam kemuliaan. Yang kedua, ada juga malam yang kemuliaan itu dikatakan juga malam berbagi tugas. Kalau saat ini kita malam ini berbagi tugas, berbagi, saling berbagi. Pak Ketua Forum RT Kecamatan berbagi kepada jamaah masyarakat yang ada di Nurul Huda ini. Itu berbagi juga namanya, berbagi tugas. Asbab wakilnya tugasnya ini, dari mana dapatnya, itulah tugas daripada ketua. Bagaimana nanti di Ramadan nanti kita untuk saling berbagi. Doa supaya berbagi nanti diberikan rezeki yang luas, badan yang sehat, umur yang panjang, dan juga dikuatkan iman kita. Itulah yang dikatakan berbagi. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat-malaikat itu mempunyai tugas masing-masing di atas dunia ini nanti. Kenapa? Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis dan sedih melihat umat umur daripada umatnya itu pendek-pendek. Kalau dibandingkan dengan umur dan usia umat-umat sebelumnya, hidupnya itu ada 300 tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 900 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad cuma paling-paling 63 tahun, Bapak Ibu. Yang dikatakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, Al-Qamin Syahar, itu adalah 83 tahun kita beribadah 4 bulan. Itu
1000 bulan namanya. Kalau umur kita masuk 83 tahun, alhamdulillah. Kalau nak nyampe 63 tahun, makanya umur kita itu pendek-pendek. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Ayo lagi ke lain. Sambil dengar, sambil minum, sambil dengar, sambil minum. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza kharajtu minad dunya faman yuballighu salamullah wala ummati. Nanti suatu saat kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan menyampaikan salam Allah itu kepada umatku? Bersedih Rasulullah, menangis Rasulullah, lalu Allah lah yang menghiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah itu Allah menghiburkan? Kata Allah kepada Rasulullah, tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amar. Nanti wahai Muhammad, akan aku turunkan malaikat-malaikat yang akan menyampaikan salamku kepada umatmu. Jangan engkau bersedih, jangan engkau menangis. Dikasih tugas, malaikat Jibril tugasnya memberikan rahmat dan azab. Malaikat Mikail disuruh tugas memberikan rezeki dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil disuruh ya, pokoknya masalah Israel, masalah ajal, masalah qadar, masalah kematian, semuanya sudah ada tugas-tugas malaikat Allah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun waktu malam kemuliaan itu, semua malaikat itu turun ke atas dunia akan melihat mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bangun pada malam hari tersebut untuk membangunkan, menghidupkan qiyamul lail. Menurut Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, di saat semua malaikat itu turun ke dunia, malaikat Jibril itu mengatakan, wahai para malaikat, mari Allah memerintahkan kita itu semuanya kembali langsung kepada umatnya Nabi Muhammad, yaitu rahmat dan kasih sayangnya. Kecuali, kata Rasulullah, kata malaikat, kecuali pertama, orang yang selalu minuman keras, minuman khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang itu adalah orang yang minum arak, orang yang minuman khamar, orang yang berjudi, orang yang menyembah nasib dengan berhala, orang yang menyembah berhala, orang yang mengadu nasib dengan anak panah. Itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Yang kedua, siapa lagi yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang? Itu adalah orang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Pertama, minuman keras. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itulah kisah seorang Alqamah. Alqamah itu anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada bapak dan ibunya di saat dia masih bujang. Akan tetapi setelah dia menikah dengan seorang gadis, mendapatkan seorang anak, Alqamah ini durhaka kepada ibunya. Ibunya itu masih hidup, tua, renta, tinggal di kampung yang sangat jauh waktu itu. Di saat Alqamah itu sakit yang sangat parah, menghadapi sakratul maut, Alqamah tak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyangkut di tenggorokan Alqamah. Itulah yang dikatakan dengan sakratul maut. Sakit sekali kalau menghadapi sakratul maut. Ibu-ibu kalau nak merasa sakratul maut, cobalah rasakan itu. Sakit sekali bapak-bapak. Kalau nak coba-cobalah. Sakit sekali, makanya kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah dalam menghadapi sakratul maut itu ya Allah. Berarti tanda sakratul maut itu sangat-sangat sakit dan pedih sekali. Waktu itu istrinya menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku bernama Alqamah di rumah saat ini lagi terbaring dalam menghadapi sakratul maut.
tapi tak mati-mati dan tak sembuh-sembuh. Akhirnya Rasulullah katakan, wahai Bilal bin Rabah, wahai Ammar, wahai Suhaib, berangkatlah ke rumah Alqamah, bimbingkan, nakinu talqinkan, bimbingkan Alqamah, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesampai Bilal, Ammar dan Suhaib itu di rumah Alqamah, dibimbingkannya Alqamah dalam menghadapi sakratul maut. Wahai Alqamah, ikuti dan apa yang saya ucapkan, la ilaha illallah. Tak bisa Alqamah itu mengucapkan sakratul maut, tak bisa mengucapkan. Akhirnya apa? Bilal, Ammar dan Suhaib itu kembali kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah bimbingkan Alqamah, sudah saya talqinkan Alqamah, sudah saya ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut, nyangkut di tenggorokannya. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, apakah ibunya masih hidup saat ini sehingga Alqamah tak bisa mengucapkan kalimat tersebut? Rupanya ibunya masih hidup, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh, tua dan renta pula. Kalau bisa, kata Rasulullah, wahai sahabat, panggilkan ibunya yang jauh tinggal itu, suruh menghadapku, kata Rasulullah. Setelah dipanggil ibunya Alqamah, ibunya Alqamah datang menghadap Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai ibunya Alqamah, tahukah engkau anakmu itu dalam keadaan sakit saat ini, dalam menghadapi sakratul maut? Tahu, kata ibunya. Kenapa? Apakah engkau tidak mau memberikan maaf terhadap anak-anakmu? Bagaimana mengenai Alqamah? Ceritalah ibunya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, anakku waktu dia masih bujangan dulu, dia sangat baik hati, dia selalu berbakti kepadaku, dia sangat selalu untuk melaksanakan sholat, dia rajin dan gemar beribadah, dia rajin bersedekah, dia rajin berpuasa. Tapi setelah dia memiliki seorang istri, setelah dia memiliki seorang anak, dia tak pernah telepon saya, dia tak pernah kunjungi rumah saya, dia tak pernah datang ke tempatku, dia tak pernah memberi sedikit apapun dia punya. Dia lupa dengan ibunya yang tua renta yang masih hidup saat ini. Itulah penyebab Alqamah itu dalam menghadapi sakratul maut tak bisa mengucapkan, karena ia telah durhaka kepada ibunya yang masih hidup saat itu.